warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ini ingin mempresentasikan tentang perbedaan persepsi wajib pajak perorangan dan wajib pajak tenaga ahli terhadap pelaksanaan self-assessment sistem di Kota Bengkulu. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Putri Ahmania dengan NIM 6230655. Perkenalkan, nama saya Eliaron Sigalingging dengan NIM 64230076. Perkenalkan, nama saya Margarita Irene Bejo dengan NIM 64230543. Perkenalkan, nama saya Gita Lodari dengan NIM 64230488. Perkenalkan, nama saya Andini dengan NIM 64230086. Perkenalkan, nama saya Anggun Nurul Anissa dengan NIM 64230477. Pengertian pajak menurut Dejayaningrat, Waluyo, dan Wirawan. Pajak adalah kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan yang disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum. Menurut adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal atau kontrastasi yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Jika menurut PPA Adiani, pajak adalah iuran kepada negara atau yang dapat dipaksakan yang dihutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas-tugas negara. Pengertian pajak penghasilan PPH. Menurut Siti resmi dalam buku perpajakan, pajak penghasilan atau PPH adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan uang yang diterima dari pengeluarannya dalam satu tahun pajak. Menurut Ernie Suwandi dalam buku perpajakan, adalah penghasilan adalah penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi, penanaman modal. Penghasilan meliputi pendapatan atau revenue dan keuntungan atau gain. Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa, bunga, dividen, royal, dan sewa. Lanjut, Iren. Pajak penghasilan menurut Mardiansmo, objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik berasal dari Indonesia maupun dari di luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun. Subjek pajak penghasilan. Subjek pajak penghasilan adalah orang atau badan yang disetujui oleh undang-undang untuk dikenakan pajak yang menjadi subjek pajak penghasilan. Fungsi pajak. Terdapat beberapa fungsi pajak menurut Ilyas dan Bruton 2008, yaitu A. Fungsi budget air. Disebut juga fungsi fiskal, yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. B. Fungsi reguler merupakan fungsi di mana pajak-pajak akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan. Pajak digunakan sebagai alat kebijaksanaan. C. Fungsi demokrasi, yaitu fungsi yang merupakan salah satu penjelmana atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. Fungsi ini sering dikaitkan dengan hak seorang untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah apabila ia telah melakukan kewajiban membayar pajak. Bila pemerintah tidak membayarkan pelayanan yang baik, pembayaran pajak bisa melakukan protes atau komplain.
D. Fungsi distribusi, yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Pajak mempunyai dua fungsi menurut Madiasmo 2009, yaitu budget air, pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. F. Fungsi mengatur, yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Dari ulasan di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi pajak terdiri dari fungsi budget air dan fungsi mengatur. Hambatan pemungutan pajak. Menurut Julio dan Ilyas 2010-14, hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Perlawanan pasif, yaitu masyarakat enggan atau pasif membayar pajak dan dapat disebabkan antara lain A. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat, B. Sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami masyarakat, C. Sistem perpajakan yang mungkin sulit sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik. 2. Perlawanan aktif. Perlawanan aktif yaitu meliputi usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuk dari perlawanan aktif adalah sebagai berikut. A. Tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang. B. Tax evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang atau menggelapkan pajak. Pengertian wajib pajak perorang dengan wajib pajak tenaga ahli. Wajib pajak perorangan. Wajib pajak perorangan adalah wajib pajak atau WP yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan grosir atau eceran barang-barang konsumsi melalui tempat usaha yang tersebar di beberapa lokasi, dan termasuk perdagangan kendaraan bermotor dan restoran. Pengertian pedagang pengecer sendiri adalah orang pribadi melakukan A. Penjualan barang baik secara grosir maupun eceran, dan atau B. Penyerahan jasa. Ahli, menurut keputusan materi keuangan tanggal 3 Juli 1984 nomor 655 KMK 04/1984 tentang pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari tenaga ahli atau persekutuan tenaga ahli sebagai wajib pajak dalam negeri berupa honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan atas jasa yang dilakukan di Indonesia. Bersama ini diberikan penjelasan lebih lanjut tentang pengertian tenaga ahli atau persekutuan tenaga ahli sebagai berikut. 1. Yang dimaksud dengan tenaga ahli ialah orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus yang dalam memberikan jasa berdasarkan keahliannya. Keahlian tersebut tidak terikat oleh hubungan kerja, melakukan pekerjaan bebas atau memberikan profesional servis. Misalnya akuntan, dokter, pengacara, notaris, aktuaris, konsultan pajak, arsitek, dan sebagainya. Tenaga ahli tersebut memberikan jasa yang lazim disebut jasa profesional, sedangkan pekerjaan yang dilakukan tanpa hubungan kerja lazim disebut juga pekerjaan bebas. 3. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 penyebutan sistem pemungutan pajak. Menurut situs resmi, ada 3 sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia, yaitu 1. Sistem self-assessment, suatu sistem pemungutan pajak yang diberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan penghitung serta pelaksanaan pemungutan pajak berada di tangan wajib pajak, dianggap mampu untuk menghitung pajak, memahami peraturan perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Lanjut. 2. Sistem official assessment, suatu sistem pemungutan pajak yang
memberikan kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap tahunnya, sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta memungut pajak sepenuhnya berada di tangan aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan. 3. Withholding system. Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditujuk untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Syarat pemungutan pajak. Menurut Mardiasmo 2009 mengemukakan syarat yang harus dipenuhi dalam pemungutan pajak adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemungutan pajak harus adil atau syarat keadilan. Adil dalam perundang-undangan adalah mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya adalah dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dalam mengajukan bandingan kepada Majelis Pertimbangan Pajak. 2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang atau syarat yuridis. Pajak diatur dalam Undang-Undang 1945 Pasal 23 Ayat 2, di mana memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi negara maupun warganya. Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. 3. Pemungutan pajak harus efisien atau syarat finansial. Sesuai fungsi budgeterer, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. 4. Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Perhitungan gaji karena potongan pajak. Seorang karyawan bernama Pak Bruto bekerja di sebuah perusahaan dengan gaji pokok 10 juta per bulan. Dalam slip gaji bulan Desember, Pak Bruto melihat jurnal gaji bersih yang diterima lebih kecil dari biasanya. Setelah diperiksa, ditemukan bahwa potongan pajak yang diterapkan lebih besar dari seharusnya. Komponen gaji: 1. Gaji pokok 10 juta, 2. Tunjangan transportasi 1 juta, tunjangan makannya 500.000, potongan BPJS kesehatannya 100% dari gaji pokok. 5. Potongan BPJS ketenaga kerjaannya 20% dari gaji pokok. 6. Pajak penghasilan PPh 21 berdasarkan tarif pajak progresif. Gaji Pak Bruto, gaji pokok atau tunjangan transportasi atau tunjangan makan 10 juta 500.000. 2. Potongan BPJS kesehatan 1% kali 10 juta kurang 100.000. BPJS ketenaga kerjaan 2% kali 10 juta kurang 200.000, total potongan BPJS 300.000. Perhitungan PPh 21 tarif pajak progresif. Penghasilan tidak kena pajak PTKP 54 juta per tahun untuk pelajar penghasilan kena pajak PKP. Gaji bruto kali 12 itu PTKP 11.500.000 kali 12 sama dengan 54 juta. 138 juta kurang 64 juta. 10 juta kurang 10 juta kurang 366. 2. Sistem pengkajian diperiksa untuk mencegah kesalahan di masa depan. Sekian hasil persentase dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.